Sejumlah warga mendatangi kantor pelayanan PAM Jaya di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Warga protes kenaikan pembayaran PAM 100% di bulan ini. Mirisnya, tidak ada pemberitahuan soal kenaikan tarif PAM. Warga berharap PAM Jaya memberikan solusi terbaik di tengah kondisi ekonomi yang tengah terpuruk. Keluhannya ini apa, Bu? Ada kenaikan dari tarif biasanya yang bulan kemarin cuma 140-an, bulan ini hampir 300.000. Iya, kaget banget karena nggak biasanya kan. Kalaupun misalkan ada kenaikan kok langsung 100% gitu kenaikannya. Saya biasa 400, sekarang 800. Ya pasti shock lah. Kayak kita kan orang pensiun, bukan karyawan lagi yang nggak punya pendapatan. Kalau Ibu harapannya apa, Bu? Ya nggak gitulah. Kita lagi sedang demo-demonya untuk rakyat kecil, malah kita dibeginiin. Sementara staf khusus Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik Ciko Hakim menjelaskan, tarif air PAM naik bertujuan memperluas cakupan layanan air PAM di Jakarta. Namun Pemprov DKI Jakarta menyayangkan PAM Jaya tidak melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke masyarakat terkait kenaikan tarif air PAM. Mau atau tidak mau memang harus menaikkan terkait dengan air tersebut, karena memang kebutuhan keperluannya adalah untuk apa? Karena untuk justru memperluas cakupan. Tapi tentu ke depan kami juga menghimbau dan mengajak PAM Jaya untuk lebih memperbaiki cara-cara mensosialisasikan apa-apa yang menjadi program-program mereka ke depan. Dan tentunya kenaikan 100-200% ini cukup mengagetkan, saya tahu, tetapi kembali lagi kalau bicara soal jumlah dan kalau kita perbandingkan apabila kita menggunakan air tanah dengan listrik, pompa air dan lain-lain, per meter kubiknya tetap lebih murah menggunakan air PAM. Dari situs PAM Jaya memang tidak ada informasi gamblang mengenai kenaikan tarif PAM. Namun, penjelasan mengenai perubahan tarif hanya untuk kategori rumah tangga sangat sederhana 1 dan rumah tangga sederhana 1. Berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 730 tahun 2024 disebutkan, untuk rumah tangga sangat sederhana 1 terjadi perubahan tarif pakai 0 sampai 10 meter kubik dari Rp1.050 per meter kubik menjadi Rp1.000 per meter kubik. Sementara untuk pemakaian 11 sampai 20 meter kubik mengalami kenaikan dari Rp1.050 per meter kubik menjadi Rp1.500 per meter kubik. Sementara untuk pemakaian lebih dari 20 meter kubik dari Rp1.050 per meter kubik menjadi Rp1.700 per meter kubik. Sementara untuk rumah tangga sederhana 1, terjadi perubahan tarif untuk pemakaian 11 sampai 20 meter kubik dari Rp4.700 per meter kubik menjadi Rp6.750 per meter kubik. Sementara untuk pemakaian lebih dari 20 meter kubik dari Rp5.500 per meter kubik menjadi Rp7.500 per meter kubik. Tim Liputan Kompas TV. Beberapa hari belakangan warga Jakarta ribut soal kenaikan tarif PAM yang hampir mencapai 2 kali lipat dan minim sosialisasi. Pemprov DKI Jakarta beralasan kenaikan untuk memperluas cakupan layanan air PAM di Jakarta. Kita bahas soal ini bersama dengan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jakarta. Bergabung bersama kami melalui sambungan daring Pandapotan Sinaga dan juga ada anggota Komisi B juga dari DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Sis Fransins Wijoyo. Selamat pagi Sis Fransins dan juga Pak Pandapotan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Nah, ini kita lagi ribut nih soal tarif PAM yang naik begitu ya. Kemarin ada kebijakan soal tarif Transjakarta juga akan naik. Sekarang tarif PAM sudah naik, bahkan yang biasanya bayarnya Rp400.000 harus membayar Rp800.000 tadi di paket kita sebelumnya. Indeks ekonomi untuk pensiunan ini tentu saja memberatkan. Nah, saya mau ke PSI dulu, Sis Francis. Bagaimana soal ini sampai banyak sekali yang ribut, sosialisasinya memang seminim itukah sampai akhirnya warga banyak yang nggak tahu dan terkaget-kaget? Jadi sebenarnya acuannya adalah Kepgub ya, keputusan Gubernur nomor 730 tahun 2024 yang seharusnya berlaku per 16 Oktober 2024. Namun
kenaikan tarifnya itu sebenarnya akan dikenakannya di Januari 2025, ditagihnya di Februari 2025. Nah, ini sebenarnya ada jeda waktu juga nih yang menurut kami juga agak janggal ya. Biasanya kan kalau keputusan gubernur itu sesuai dengan yang dicantumkan di Kepgubnya, dia berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah, kenaikan itu sudah mulai diberlakukan Januari 2025. Namun kalau misalnya, saya nggak tahu ya kenapa ada yang baru merasakan dampaknya sekarang, tapi sebenarnya ini sudah mulai ramai sejak Januari 2025. Tapi yang pertama terkait dengan kenaikan tarif ini sebenarnya sejak dari awal PSI sudah menolak kenaikan tarif ini karena ada beberapa hal yang tidak berdasar. Yang pertama itu terkait dengan namanya adalah perusahaan air minum. Jadi seharusnya airnya bisa diminum dulu. Baru kita bicara soal kenaikan tarif. Karena ini Pamjaya ini kan bukan perusahaan air mandi ya gitu. Itu pun juga layanannya sering dikeluhkan oleh warga, sering tidak muncul airnya gitu, atau munculnya hanya di jam-jam tertentu, atau bahkan kadang ada hari-hari tertentu, dan kalaupun keluar debit airnya kecil, terus airnya kotor dan bau. Nah, jadi tadi harusnya air yang dari Pamjaya ini harusnya bisa diminum tanpa harus dimasak lagi. Namun faktanya masyarakat Jakarta saat ini masih lebih banyak yang memilih menggunakan air galon karena khawatir kalau minum dari air pump ini kalau misalnya pun direbus kualitasnya seperti apa gitu. Jadi harusnya sebelum Pamjaya bicara soal kenaikan tarif, yang harus dilakukan itu adalah memastikan kualitas airnya benar-benar layak minum. Kalau misalnya belum bisa mewujudkan itu, Pamjaya jangan meminta warga untuk membayar lebih mahal. Karena kalau menaikkan tarif saja tanpa ada peningkatan mutu, ini cuma hanya memperlebar jarak kepercayaan antara publik dengan penyedia layanan. Dalam hal ini air minum yang merupakan hak asasi manusia, bukan komoditas untuk mencari untung. Oke, Pak Pandapotan, bagaimana dari PDI Perjuangan? Kalau dari PSI sudah jelas dari awal menolak. Kalau ada kenaikan seharusnya ada perbaikan mutu, ada peningkatan mutu di sana, Pak Pandapotan. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Prinsin belum memahami atau belum mengetahui sejak awal peristiwa sampai terjadi kenaikan air minum itu. Karena prosesnya ini sebenarnya kan udah panjang. Itu dari berproses mulai tahun 2019 masih dikuasai oleh Aetra sama Palija. Yang udah puluhan tahun tidak ada kenaikan air minum ini. Dalam proses yang dikatakan pelayanan ini justru mau meningkatkan pelayanan inilah kita pada Pamjaya itu Pemprov menaikkan harganya supaya bisa menyesuaikan dan bisa mengadakan investasi dalam rangka revitalisasinya. Karena sejak tahun sekitar 2019 itu proses untuk bagaimana merevitalisasi perpipaan air minum yang tertunda karena tidak kemampuan untuk melakukan kegiatan tersebut tidak mampu. Karena pada saat itu diusulkan anggaran kurang lebih 33 triliun. Oleh karena itu dalam proses ini sampai pada saat kita minta bahwa kita akan mengurus PDAM ini menjadi menyetujui PMD-nya atau kebutuhan investasinya jika setelah pemutusan hubungan Aetra dengan Palija. Karena selama ini layanan dari Aetra sama Palija yang tidak bisa maksimal, yang dimana pada saat perjanjian awalnya bahwa Aetra sama Palija itu harus membuat perusahaan pelayanan air ini menjadi air minum sampai ke rumah. Saya sepakat dengan yang dikatakan Ibu Presiden. Oleh karena itulah proses ini dikerjakan, dilaksanakan supaya bisa memenuhi kebutuhan 100%-nya, sekaligus memenuhi kebutuhan revitalisasi perpipaannya sehingga kebutuhan air minum sampai ke masyarakat dari air minum. Namun dalam proses ini ya biasa, dalam itu kan pasti ada mungkin karena kurang sosialisasi atau kurang maksimalnya kegiatan sosialisasinya sehingga mungkin hal ini terjadi sekarang. Karena namun demikian kita dorong bahwa harga air minum ini sampai ke masyarakat yang benar-benar kebutuhannya sesuai dan tidak berkemampuan, kita berikan subsidi yang maksimal. Bila perlu kita gratiskan kepada orang yang tidak mampu. Tapi pada orang yang memang layak dan mampu dan bisa menghambur-hamburkan air seperti yang dikatakan tadi juru bicara Pak Gub bahwa masih lebih murah penggunaan air minum, air pump daripada air tanah.
Karena air tanah kan diolah dengan listriknya. Sementara kita lagi mendorong supaya penggunaan air tanah tidak ada lagi sampai 2030. Karena itu udah mengganggu rongga-rongga geologi tanah kita. Sehingga kita dorong dan kita paksa bagaimana perusahaan air minum ini bisa memaksimalkan layanan air minumnya sampai 100% ke warga masyarakat. Itu mungkin Mbak yang Adisti. bisa saya buka pertama ini, bahwa persoalan ini memang kita bukan tidak mendukung warga, kita sangat mendukung warga, kita sangat melayani warga, bahkan kita memberikan subsidi yang sangat besar kepada masyarakat. Tapi kita utamakan kepada masyarakat yang tidak mampu. Karena masyarakat yang layak itu atau untuk usaha itu yang namanya air tidak seberapa persen itu. Kebutuhan itu harganya itu dibanding operasional lain, misalnya untuk restoran, dibanding penggunaan air galon, penggunaan air isi ulang. Oke, Oke, jadi menurut Anda memang ini adalah hal yang harus dilakukan untuk menaikkan tarif PAM ini untuk perluasan cakupan layanan air PAM gitu ya. Walaupun memang diakui oleh Mas Chiko Hakim memang ada sosialisasi yang kurang di sana, tidak maksimal, belum optimal di sana. Tapi begini Pak Pandatot, Perumda Pam Jaya ini melakukan penghentian sementara layanan air bersih di 53 kelurahan mulai 31 Oktober hari ini sampai 1 November 2025. Nah, ini agak kontradiktif nih soal perluasan cakupan layanan air PAM dengan kenaikan tarif. Pengennya naik tarif tapi pelayanannya bagus, tapi kemudian ada penghentian sementara di sini. Jawaban Anda, Pak? Penghentian sementara ini kan karena ada persoalan PLN yang lagi perbaikan. Itu kan cuma 1 hari. Jadi itu kan karena dalam proses perbaikannya ada masalah di PLN-nya. Ya, dan dia langsung umumkan. Artinya kan dia udah memahami, jadi paling tidak hanya proses 1 hari itu, ya kalau misalnya kebutuhan satu dicadangkan dulu, dimasukkan dulu karena ada perbaikan pula. Itu kan teknis Mbak. Bukan jadi menghambat atau mengurangi layanannya, tidak. Justru dengan pemberitahuan itu, makin pelayanannya makin mulai terbuka. Itu loh Mbak. Jadi kan hanya 1 hari, karena hanya perbaikan PLN. Oke, nah kalau kondisinya sudah seperti ini, apa yang bisa diperjuangkan dari sisi warga begitu ya? Kalau tadi Anda menyebutkan untuk masyarakat dalam tanda kutip prasejahtera begitu ya, ada subsidi, tapi kemudian ada juga yang merasa masih keberatan nih sebenarnya, Pak Pandapotan. Jadi gini Mbak, kan kalau misalnya di sini kita mulai diajarkan untuk berhemat. Kalau misalnya untuk warga yang memang pas-pasan untuk apa semua kebutuhannya, ya jangan pakai maksimal supaya harganya jangan maksimal, karena ukuran untuk kebutuhan itu kan udah ada ukurannya, udah diukur seberapa kebutuhan rumah tangga itu. Misalnya dengan keluarga berapa orang, ada ukurannya itu sampai sekian cukup untuk airnya. Tapi kalau misalnya dia pakai penghamburan atau maksimal apa semua, akhirnya kan ada kelipatan harganya, perhitungannya itu. Namun kalau untuk yang tidak mampu, kita dorong bila perlu gratis kepada orang yang tidak mampu. Itu kita dorong Mbak. Jadi artinya kita harus bisa mengklasifikasikan kebutuhan dan untuk layanan kepada masyarakat. Kan dari sekian juta masyarakat ini kan nggak bisa kita puaskan semuanya Mbak. Ada yang layanan khusus, ada yang layanan perhitungan-perhitungan memang sesuai dengan kebutuhannya. Dan untuk diajarkan kita untuk berhemat. Kira-kira. Oke, Sis Francine masih bergabung bersama kami. Nah, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Pandapotan bahwa memang kenaikan tarif ini untuk memperluas cakupan layanan air PAM begitu ya ke seluruh wilayah di Jakarta, termasuk juga kita harapkan juga didorong juga dari Komisi B, komisi Anda semua begitu ya, supaya ada subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu bisa digratiskan. Dan masyarakat yang tergolong mampu begitu ya bisa melakukan atau mensubsidi masyarakat yang tidak mampu. Nah, bagaimana Sis Francis melihat ini? Oke, jadi selama ini yang jarang disorot itu adalah terkait dengan tingkat kebocoran air atau non-revenue water atau NRW ya. Di mana dari 2017 sampai 2024 rata-rata kebocoran air itu adalah sekitar 45%. Jadi artinya 45% air dari Pam Jaya itu hilang di jalan, tidak sampai
pelanggan. Hampir separuh nih. Ini sangat besar sekali ya. Gitu. Nah, penyebabnya tuh macam-macam tadi. Misalnya ada pipa bocor, pencurian air, sampai tadi tidak efisiennya sistem distribusi dari Pamjaya. Padahal kalau misalnya Pamjaya bisa menjaga tingkat NRW-nya tadi, tingkat kebocoran airnya di 10-20% saja, itu harusnya 100% warga Jakarta sudah bisa menikmati layanan air yang harusnya ada layanan air minum ya, tidak hanya sekedar air bersih. Jadi kalau masalah ini, kebocoran air ini tidak dibereskan, berapapun tarifnya yang dinaikkan oleh Pamjaya, ini tidak akan menambah kualitas pelayanannya secara nyata, karena airnya sendiri udah hilang hampir separuh. Dan harusnya pemerintah mengusut tuntas potensi kebocoran air ini dan memastikan setiap tetes air yang diproduksi oleh Pamjaya itu benar-benar sampai ke warga. Karena ini kan dari duit rakyat juga ya. Bukannya malah menutupi kebocoran dengan menaikkan tarif air yang kemudian solusinya adalah ya udah kita naikin aja tarif airnya, kita produksi air lebih banyak tanpa menyelesaikan masalah kebocoran air yang rata-rata 45% tadi. Nah, tadi terkait dengan air yang 2 hari mati tadi ya. Harusnya kan ini sudah diantisipasi, karena kan tidak mungkin dadakan ya. Gitu. Harusnya warga, meskipun ada kendala tadi, misalnya di salah satu sumber spamnya gitu kan, di IPA-nya, harusnya sudah disiapkan cadangan air yang lain sehingga warga tidak terganggu layanannya. Karena lagi-lagi air ini adalah kebutuhan pokok, kebutuhan dasar dan hak asasi manusia yang tidak terputus layanannya karena ada gangguan yang sudah bisa diperkirakan sebelumnya, harus sudah bisa diantisipasi oleh Pamjaya. Oke, Pak Pandapotan, jawaban Anda. Ya, justru karena udah diantisipasi lah makanya dikabarkan bahwa ada gangguan untuk layanan air minum 1 hari karena ada proses perbaikan PLN-nya atau gimana. Nah, soal cadangan itu kan yang mencadangkan supaya karena udah pemberitahuan itu kan berarti kita yang mencadangkan di rumah kita masing-masing. Kan karena terganggunya layanan itu karena proses di PLN-nya. Itu Mbak. Jadi soal kebocoran yang dikatakan Mbak Prensin, justru itulah yang mau kita kejar, kita perbaiki semua perpipaannya, di mana kebocorannya. Dan kalau memang ada pencurian airnya, kita proses, kita usut. Saya sangat sepakat yang dikatakan Mbak Prensin. Itulah kita minta kerja kerasnya, turun lapangannya semua elemen yang terkait dalam pelayanan air minum, Mbak. Okay. Jadi itu bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita supaya maksimal itu kalau benar-benar kita nggak punya pembiayaan ke sana. Jadi itu yang saya katakan. Dan ini kenaikannya ini udah puluhan tahun, Mbak. 17 tahun tidak naik. Tapi sekalinya naik ini besar banget loh untuk rakyat begitu, untuk masyarakat biasanya mereka hanya bayar 200 jadi 400, yang biasanya 400 jadi 800. Bagaimana tidak teriak masyarakat? Ya, sama dengan tingkat inflasi yang naik. Dulu nilai 200 dulu itu dengan nilai sekarang itu mungkin nggak ada nilainya. Jadi ini kan 20-an tahun waktu evaluasi pembentukan harganya. Nah, tiba-tiba sekarang 400 karena tingkat konsumsi sekarang. Dulu nilai 200, mungkin itu selevel dengan nilai 400 sekarang, Mbak. Jadi maksud saya kita tidak mendukung, saya sangat mendukung, kami sangat mendukung masyarakat untuk bila perlu kepada orang yang tidak mampu kita gratiskan. Karena itu tanggung jawab kita. Tapi apa tidak sebaiknya pengelolaannya dulu diperbaiki dari manajerialnya, internalnya diperbaiki dulu, baru menaikkan tarif. Kalau misalkan kualitasnya, mutunya sudah baik, saya rasa juga masyarakat juga tidak geram ya, tidak gerah. Kalaupun memang naik ya udah nggak apa-apa. Tapi yang penting mutunya benar, kualitasnya bagus, pengelolaannya bagus, kita nggak ada masalah. Mbak, saya masih paham 10 tahun yang lalu pengelolaan PDAM ini. Justru sekarang makin baik pelayanannya setelah kita ambil alih. Dulu kan dikelola oleh 2 perusahaan, yaitu Atra dan Palija. Yang mana kalau saat misalnya air putus aja kita masa prosesnya bisa 1, 2, 3 hari ada layanan. Sekarang kalau misalnya ada laporan atau langsung efektif udah apa? Karena udah ditangani langsung PAM-nya. Berbeda malah. Itu loh, Mbak. Jadi saya pikir ini kan dalam proses perjalanan juga, pelayanan juga ditingkatkan, pembiayaan untuk bagaimana pemenuhan ke depannya harus diproses juga. Karena ini puluhan tahun nggak terjadi. Rata-rata perpipaan kita itu dari puluhan tahun loh, Mbak.
Jadi kalau misalnya memang harus dibongkar satu perpipaan, harus dibongkar secara keseluruhan karena udah rembet kemana-mana. Oke. Itu Mbak. Oke, terakhir Pak Pandapotan, apa yang ingin Anda sampaikan soal kenaikan tarif ini begitu ya? Jangan sampai kemudian masyarakat Jakarta juga merasa terbebani begitu ya. Ada hal alasan-alasan yang memang harus masuk akal, harus make sense begitu ya untuk masyarakat Jakarta menerima ini, kenyataan ini. Saya minta kepada petugas PDAM benar-benar bisa menginventarisir kepada orang-orang yang harus kita kasih subsidi. Tidak semuanya bisa kita berikan subsidi. Misalnya, masa kita harus samakan biaya yang tinggal di apartemen sama dengan yang tinggal di rumah susun atau di rumah kumuh. Itu yang perlu. Jadi yang kedua, benar-benar awasi perdagangan airnya. Jangan-jangan pihak-pihak apartemen itu melakukan protes seperti ini karena dia tidak bebas lagi melakukan penjualan air yang mereka lakukan selama ini. Itu menjadi perhatian khusus Mbak. Karena yang terjadi ini hal-hal seperti ini. Masa pihak apartemen minta diberikan subsidi, sementara warga yang tidak mampu kita nggak perhatikan, itu Mbak. Oke, Sis Francine, apa yang ingin Anda sampaikan selaku juga rekan dari Komisi B DPRD DKI Jakarta untuk bisa kemudian masyarakat ini tidak merasa keberatan begitu ya dengan adanya kenaikan ini, walaupun kita tahu kita berharap peningkatan kualitasnya juga seiring berjalan dengan peningkatan tarifnya begitu. Oke. Sebagai informasi, keputusan Gubernur terkait dengan penetapan tarif air minum Pamjaya nomor 730 tahun 2024 ini memiliki banyak masalah. Yang pertama adalah sebelum menetapkan tarif air minum, Gubernur itu wajib membuat sebuah keputusan terkait dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah dari air minum. Jadi seharusnya itu ada keputusan itu dulu. Tapi yang ada sekarang itu hanya ada Kepgub nomor 779 tahun 2022 yang menetapkan tarif air minum untuk tahun 2023. Jadi mana di situ tarif dasar atau batas bawah itu hanya sebesar Rp8.296. Tarif batas atasnya hanya sebesar Rp18.607. Nah, kalau di 2024 bagaimana? Kalau dipakai dengan rumus yang sama yang ada di dalam Permendagri, itu harusnya maksimal tarif batas atas itu hanya sebesar Rp20.269. Nah, sementara tadi yang disinggung tadi, pelanggan apartemen dan kondominium ini mereka mengalami dua hal yang dirugikan. Yang pertama adalah kesalahan klasifikasi kelompok pelanggan, di mana mereka seharusnya sebagai hunian itu masuknya di kelompok K2, bukan di kelompok K3 yang untuk industri atau komersial, yang pasti tarifnya jauh lebih mahal. Terkait dengan tarifnya tadi, kelompok apartemen dan kondominium ini dikenakan tarif airnya sampai dengan Rp21.500 yang melanggar tarif batas atas tadi. Di satu sisi, sekolah swasta lokal sebagai lembaga pendidikan ini juga tarifnya dimasukkan di kelompok K3, industri atau niaga. Nah, ini kan tentu juga ada pengelompokan yang tidak tepat ya. Sebagai misalnya saya ambil contoh yang cukup ekstrim ya. Di Ancol, ini di kawasan Ancol itu ada hunian apartemen di sana. Mereka akan tarifnya Rp25.800 per meter kubik, ditambah lagi dengan biaya pemeliharaan 20% oleh pengelola kawasan. Karena apa? Karena Pamjaya ini, mereka itu justru untung paling besarnya itu dari gedung-gedung bertingkat, baik itu hunian, perkantoran maupun komersial ya. Karena itu hanya naruh 1 meteran induk di depan gedung nih, satu gedung. Lalu di dalamnya mulai dari pasang pipa, pemeliharaan maupun perawatan dan juga penggantian kalau ada kerusakan itu pipa-pipa di dalamnya itu semuanya dilakukan oleh si pemilik atau pengelola gedung yang mungkin juga dibebankan kepada tenannya atau orang-orang yang di dalamnya. Jadi kalau tadi kembali ke Ancol misalnya tadi mereka Rp25.800 ditambah 20%, mereka itu kenanya hampir Rp31.000 per meter kubik. Ini udah sangat jauh melanggar tadi dengan tarif tadi. Nah, balik lagi. Air itu, air minum adalah hak asasi. Ini sudah ditegaskan ya oleh resolusi PBB tanggal 28 Juli 2010, di mana di situ dinyatakan secara tegas, akses terhadap air bersih dan sanitasi adalah human right. Jadi ini pertama adalah hak asasi manusia. Yang namanya hak asasi, kemudian dia adalah layanan publik yang mendasar. Seharusnya pemerintah justru memberikan subsidi yang berkeadilan pada semua. Kalau misalnya memang itu masih dibutuhkan. Tapi kalau kita melihat dari tarif 2023 tadi itu saja,
Pamjaya sudah bisa memberikan dividen 62 miliar di 2024 kepada Pemprov DKI Jakarta. Berarti sudah, tapi kenapa tarif airnya naik terus Januari 2000 lagi? Dan apa yang ingin Anda dorong di sini dan pengawasan dari Komisi B DPRD DKI Jakarta? Singkat saja, Sis Francine. Ya, bahkan ke depannya ini Pamjaya berencana IPO yang akan dimulai tadi dengan perubahan bentuk badan hukumnya dari Perumda mau menjadi Perseroda. Tentu kami memberikan catatan dan keberatan ya, secara tegas keberatan menolak, karena ini adalah upaya privatisasi terhadap BUMD yang memberikan layanan publik untuk kemanfaatan umum. Dalam hal ini adalah air minum yang sudah secara tegas tidak boleh dilakukan privatisasi. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan tarif PAM ini yang dirasa banyak sekali keberatan masyarakat di Jakarta. Terima kasih Sis Francine dan juga Pak Pandapotan Sinaga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Bu. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Hujan deras dan angin kencang terjadi di sejumlah daerah. BMKG memprediksi puncak hujan lebat disertai angin yang